yang sudah berhasil melaju ke babak kuarter final. Baik saudara penonton, kita dengarkan fluid pertandingan. Babak yang pertama babak yang kedua sudah bergulir bersama Wahyu Ardiansah mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Sebuah pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Jurtim dan kita lihat ini sebuah tembakan bebas saudara untuk kesebelasan Dejan akan terjadi. Mundur beberapa langkah pemain dari kesebelasan Dejan, kita nantikan saudara penonton bersiap ambil ancang-ancang, lakukan sudah. Angkat bola berikan kepada Apip yang dicari, tetapi bendera offside dikibarkan oleh asisten pengadil yang menggagalkan sementara gempuran dan juga kesempatan yang didapati kesebelasan Dejan dalam situasi free kick. Tendangan bebas saudara untuk kesebelasan Jurtim akan terjadi. Nomor punggung 12 Daus yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Mundur beberapa langkah, kita nantikan saudara penonton bersiap Daus melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Jurtim, berhasil diantisipasi oleh Ginting dan kita saksikan Andre Cobra. Masih Andre Cobra berhasil menagih perebutan bola, bekerja sama berikan kepada kompatriotnya. Kita lihat saudara penonton datang mensupport Kacang. Masih Kacang kuasai bola, lepaskan umpan Alum yang dicari. Sebuah tembakan dari jarak jauh yang dilepaskan pemain Dejan dan kita masuk kami Jurtim dan kita lihat kembali mengancam Jurtim dari kaki Andre Cobra. Umpan yang kurang cermat dan wasit pergantian pemain Jurtim, keluar Gusti nomor punggung 14, masuk Boneng nomor punggung 3. Dan kemarin saudara penonton tim besutan Bos Pikir Ramadan berhasil menang dengan skor tipis 1-0 setelah mereka mengalahkan kesebelasan AR dengan sebiji gol kreasi Reza Alvaris dan akhirnya menghantarkan passing melaju ke babak kuarter final berjumpa dengan sang raja terakhir yaitu kesebelasan BP Putra Wonogiri. Dan kembali ke pertandingan, kita lihat saudara pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan atau apakah tendangan bebas bagi kesebelasan Jurtim akan terjadi. Andre Cobra saudara kita lihat melakukan sudah bekerja sama berikan umpan kepada kompatriotnya dan kembali kita lihat saudara penonton kesebelasan Dejan membangun serangan, umpan terobosan terang. Kita lihat bendera offside dikibarkan oleh asisten pengambil dan akhirnya gagal kesempatan dan gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan Dejan. Hadir juga Bapak M. Solatuddin, Bos Marong dan juga Bapak Nikmat Saladin, para penggede kawasan Bojong Rawabuaya yang juga hadir menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan antara kesebelasan Dejan dengan kesebelasan Jurtim. Dan kembali ke pertandingan saudara, Jurtim kembali bangun serangan, berhasil diantisipasi pemain dari kesebelasan Dejan, mengancam kita lihat saudara penonton, tetapi bola kembali berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Jurtim. Perebutan bola udara terjadi dan pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Jurtim sudah melakukan Andre Cobra. Kembali terjadi perebutan bola udara Kacang dan kita saksikan Boneng melakukan sebuah antisipasi. Bola melambung ke udara dan kembali berhasil dikuasai oleh pemain kesebelasan Jurtim meskipun terus mendapatkan pressing dari para pemain kesebelasan Dejan. Kita lihat penonton pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan sudah dilakukan dan kita saksikan dari kaki borong pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Jurtim dan tendangan bebas untuk Dejan akan terjadi. Tergeletak kita lihat pemain dari kesebelasan Dejan saudara dan kita saksikan ini sebuah kesempatan emas untuk kembali menambah koleksi gol dari kesebelasan Dejan. Mereka dapat di dalam sebuah eksekusi free kick yang akan dieksekusi oleh Andi Sofyan El Capitano pengganti Arai Suhendri yang mungkin sementara nampaknya kita saksikan masih diparkir di bench atau bangku cadangan. Sebuah umpan yang cukup baik tetapi bola berhasil diantisipasi oleh pemain
diberikan dari kesebelasan Jurtim. Sepak pojok bagi kesebelasan Dejan yang semakin menggila untuk menambah pundi-pundi gol mereka. Ke gawang kesebelasan Jurtim kita nantikan saudara penonton bersiap tendangan penjuru bagi kesebelasan Dejan. Kita saksikan lakukan sudah. Saudara penonton, kembali sebuah sontekan yang dilepaskan oleh Donald, tetapi akurasinya masih melebar tipis beberapa sentimeter dan akhirnya gagal kesempatan dan serangan yang dilakukan pemain dari kesebelasan Dejan. Pertandingan harus tertunda karena ada sebuah benda menyerupai bola memasuki lapangan pertandingan, dan kita lihat bersama saudara penonton, kembali pertandingan tertunda sejenak. Dan apakah yang akan terjadi? Drop ball dipastikan akan dilakukan oleh sang pengadil yang memimpin jalannya pertandingan pada sore kali ini. Kita lihat saudara penonton, kembali Andi Sofian lepaskan umpan Donald yang dicari, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Jurtim, mengancam Dejan kembali. Tetapi kita lihat saudara penonton, juru gedor andalan dari kesebelasan Dejan Donald nampak sudah terjerembab pada posisi offside. Cukup sibuk kita lihat saudara penonton, Bang Nanto Miskat selaku pengadil lapangan pada pertandingan sore kali ini, di mana kita lihat memberikan tendangan bebas bagi kesebelasan Jurtim yang dieksekusi oleh Daus. Angkat bola Daus bekerja sama, lagi-lagi miskomunikasi dialami oleh pemain dari kesebelasan Jurtim, dan kita lihat kini Dejan mengancam dari kaki borong, bekerja sama kepada Andi Sofian, tetapi bola berhasil diantisipasi. Kita saksikan saudara penonton, berbahaya. Sangat disayangkan kita lihat gagal peluang yang didapati kesebelasan Dejan untuk bisa menambah pundi-pundi gol mereka, dan kita lihat kembali sebuah umpan terobosan yang cukup baik, dan kita saksikan datang kembali gempuran kesebelasan Dejan dari kaki pemain mereka borong. Kita lihat saudara penonton terjatuh, tetapi nampaknya sang pengadil menyatakan borong melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah aksi diving yang akhirnya membuat dirinya harus dikartu kuning oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini. Gol spektakuler yang dirasakan oleh Alfon ketika mengalahkan kesebelasan Jogloto 2 nampaknya pada pertandingan sore hari ini saudara membuat kesebelasan Jurtim berada pada situasi yang sangat sulit. Meskipun kita ketahui ketika itu saudara penonton, euforia yang sangat luar biasa didapati dan dialami oleh para pendukung dari kesebelasan Jurtim. Bahkan RW Dabel memberikan bonus kepada pemain Jurtim ketika itu masing-masing sebuah jam Rolex, tetapi mereka lupa mereka kini berhadapan dengan kesebelasan Dejan. Dan kita lihat saudara penonton, sementara kesebelasan Dejan leading atas kesebelasan Jurtim dengan skor 2-0, dan kembali gempuran bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain kesebelasan Dejan yang semakin berinisiatif untuk menambah pundi-pundi gol mereka ke gawang kesebelasan Jurtim dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Andi Sofian. Bersiap Andi Sofian melakukan eksekusi tendangan bebas, lakukan sudah, berhasil diantisipasi oleh Alfon, dan kita lihat kini Andre Cobra, lagi-lagi bola berhasil diantisipasi. Kembali kita lihat Dejan membangun serangan, terjadi perebutan bola di seperempat lapangan permainan. Borong bekerja sama berikan kepada Donald, dan kita lihat kini counter attack dilakukan Jurtim dari kaki Ambon. Lagi-lagi kita saksikan saudara penonton, pemain muda yang penampilannya sangat konsisten dan juga sangat potensial. Kita lihat saudara penonton, Ginting, pemain yang pada penyelenggaraan turnamen Paku Jaya Cup kali ini banyak sekali mencuri perhatian para penikmat sepak bola Tarkam maupun para bos-bos Tarkam. Siap-siap Pak Bosam, tentunya beberapa pertandingan akan dicolong oleh para bos Tarkam. Pemain andalan di lini pertahanan kesebelasan Dejan Ginting yang tampil sangat konsisten menjaga setiap jengkal areal pertahanan kesebelasan Dejan. Dan saudara penonton, kita lihat kembali kini gempuran dilakukan pemain dari kesebelasan Jurtim dari kaki Ambon. Kita lihat sebuah tembakan spekulasi berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Amin. Datang kembali kesempatan saudara tim besutan Bapak RW Dabel untuk bisa memperkecil defisit gol yang mereka derita dalam sebuah
eksekusi tendangan penjuru yang akan terjadi dan dimiliki kesebelasan Jurtim. Kita saksikan, lakukan sudah, datang support dari second line, berbahaya saudara penonton. Kita lihat Jurtim kembali mengurung lini pertahanan Dejan, tetapi lagi-lagi kedisiplinan yang dilakukan oleh lini pertahanan Dejan membuat para pemain kesebelasan Jurtim memang benar-benar harus bekerja ekstra keras. Dan ingat, sampai pertandingan di babak 16 besar ini, Dejan adalah satu-satunya tim yang gawangnya belum ada atau belum berhasil dibobol oleh dua tim lawan yang dihadapinya. Artinya saudara penonton, fokus dan konsentrasi dan juga kerja keras harus dilakukan para pemain kesebelasan Jurtim untuk bisa membobol gawang dari kesebelasan Dejan yang dikawal oleh Amin. Tetapi kembali usaha mereka sementara tersendat karena pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan. Dejan mengancam dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Jurtim. Perebutan bola terjadi. Kita lihat saudara penonton di sisi kanan pertahanan kesebelasan Dejan, maksud kami Jurtim. Apakah yang terjadi? Kamera kesulitan untuk mendapatkan gambar langsung, dan kita dengarkan kembali peluit terdengar dari wasit yang memimpin jalankan pertandingan. Kita saksikan Jurtim mengancam saudara dari kaki pemain mereka. Batang lepaskan umpan terobosan kepada Ambon yang dicari. Saudara, kembali kita lihat saudara penonton, Ginting berhasil memotong pergerakan bola dan aman sementara lini pertahanan kesebelasan Dejan. Kembali besok laga seru, laga menarik akan siap tersuguh di Stadion Mini Paku Jaya. Rematch kedua kesebelasan, yaitu kesebelasan GS Kastuba yang akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Putra Peninggilan. Datang hadir dan saksikan laga serunya yang akan kita pertandingkan pada esok hari. Dan kembali ke pertandingan saudara, Dejan dari kaki pemain mereka kita lihat borong ke belakang, berikan kepada Reja Jauh, kombinasi 1-2. Kita lihat sangat nyaman, sangat percaya diri saudara penonton. Tim yang berkombes di Stadion Kerasakti ini mempermainkan bola dari kaki ke kaki, tetapi berhasil diantisipasi. Datang kembali gempuran Dejan dari sisi kanan pertahanan Jurtim, berhasil diamankan oleh pemain kesebelasan Jurtim. Dan kita saksikan saudara, kembali sang pengadil merogoh kocek untuk memberikan kartu kuning bagi pemain kesebelasan Dejan. Dan kita nantikan saudara penonton, kini kesempatan emas bagi kesebelasan Jurtim untuk bisa memperkecil kedudukan yang mereka derita atas sang lawan kesebelasan Dejan dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Jurtim. Siapakah pemain yang akan maju sebagai algojo tendangan bebas? Nomor punggung 5 saudara dari kesebelasan Jurtim, Nofri, yang bersiap melakukan sudah, berbahaya. Lagi-lagi sebuah sundulan kepala yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Jurtim, masih melebar dari titik sasaran dan akhirnya hanya melakukan tendangan gawang untuk kesebelasan Dejan. Kita nantikan saudara, bersiap goal kick bagi kesebelasan Dejan. Lakukan sudah, angkat bola, berikan kepada Reja Jauh, dan wasit pergantian pemain. Dejan keluar nomor punggung 99 Apip nomor punggung 99 keluar, masuk Noval nomor punggung 25. Yang kita lihat saudara penonton, perubahan strategi tempur dilakukan kesebelasan Dejan pada pertandingan babak yang kedua. Sang pencetak gol pertama mereka Apip ditarik keluar, bahkan pahlawan kemenangan kesebelasan Dejan ketika berhadapan dengan KNPI saudara penonton, Habib ditarik keluar dan dimasukkan rekan senegaranya. Kita nantikan saudara penonton, kembali pertandingan babak yang kedua bergulir. Bola kini dalam penguasaan pemain kesebelasan Dejan dari kaki Patang. Masih Patang bekerja sama, tetapi bola berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Dejan. Lemparan ke dalam Reja Jauh, bekerja sama kepada Wawan, kerjasama segitiga yang cukup baik. Kita lihat umpan
terobosan, tetapi kembali saudara penonton, sebuah kombinasi 1-2 yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Dejan berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Jurtim. Lemparan ke dalam akan terjadi, kita saksikan Reja Jaul yang akan bersiap melakukan throw-in, bekerja sama kembali, dan kita lihat kiri Jaul Andi Sofian, tetapi berhasil diantisipasi oleh Alung. Alung bekerja sama kepada Patang, masih Patang berikan kepada Alfon, masih Alfon kuasai bola. Kembali kita lihat Jurtim membangun serangan dari kanan, pertahanan Dejan berhasil diamankan oleh Reja Jaul. Datang support pemain Dejan lainnya, kombinasi 1-2, Donald yang dicari. Kita lihat saudara penonton, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Jurtim. Serangan balik yang berhasil diamankan oleh Ginting, dan kita lihat kembali saudara, Dejan dalam situasi terancam berhasil diamankan oleh Novel, dan kita lihat kembali Jurtim dari kaki Andre Cobra bekerja sama berikan kepada Ambon. Wasit pergantian pemain Patang dari kesebelasan Jurtim, keluar nomor punggung 10, masuk Kiboy nomor punggung 15. Kita lihat saudara penonton memaksimalkan kuota pemain yang terparkir di bench. Bapak RW Dabel dengan arsitek Timbung Acong terus berusaha untuk melakukan perubahan demi perubahan agar bisa memperkecil bahkan menyamakan kedudukan. Dan kita lihat Kiboy dimasukkan untuk menggantikan seorang Patang. Kembali sebuah gempuran yang berhasil diantisipasi oleh pemain Dejan, dan kini pergerakan bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara, kita saksikan bagi kesebelasan Dejan sudah dilakukan, dan pergerakan bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Dejan sudah dilakukan Ginting, bekerja sama kembali berhasil diantisipasi oleh Novel. Bola kini menghampiri pemain dari kesebelasan Jurtim. Kita saksikan Ikhlas lepaskan umpan, diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Dejan. Kembali sebuah perebutan bola terjadi, tetapi sebuah pelanggaran dan tendangan bebas akan terjadi bagi kesebelasan Jurtim. Kita saksikan saudara penonton, Jurtim kini berpotensi untuk bisa menghadirkan gol lewat sebuah free kick yang sudah dilakukan, dan kembali Alung lepaskan sebuah umpan, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan Dejan. Peluang berikutnya bagi Jurtim untuk memperkecil kedudukan, bebas tanpa kawalan. Ikhlas. Lagi-lagi saudara penonton, Amin salah satu penjaga gawang muda yang juga mulai terus diorbitkan kesebelasan Dejan setelah Pras Aditya, dan juga beberapa penjaga gawang lainnya juga cukup sukses, baik itu ketika membela Dejan ataupun di level Tarkam. Kali ini muncul seorang Amin. Kita saksikan saudara menepis bola, datang kembali sebuah kesempatan, tetapi berhasil diantisipasi dan pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Jurtim alias Jurang Bangun Timur adalah sebuah kawasan yang juga akan siap menghibur para pecinta sepak bola dengan penyelenggaraan Jurtim Cup ke-16 yang akan bergulir tanggal 6 Juli mendatang. Catat tanggal dan waktunya, dan kita kembali ke pertandingan. Kini sebuah tendangan bebas saudara penonton bagi kesebelasan Jurtim akan terjadi dari kaki Ikhlas yang akan bersiap melakukan eksekusi free kick. Lakukan sudah, angkat bola, berbahaya, dan kita lihat lagi-lagi saudara penonton, masih terdapat satu pemain bertahan kesebelasan Dejan nomor punggung 15 Raka yang berhasil memotong umpan, dan akhirnya bola liar berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang kesebelasan Dejan, Amin. Amin bekerja sama berikan kepada Borong, masih Borong. Kita lihat saudara penonton, tetapi pelanggaran terjadi, dan wasit pergantian pemain Jurtim, Ambon nomor punggung 13 dari kesebelasan Jurtim keluar, masuk Putur nomor punggung 7, berikutnya Alfon nomor punggung 18 keluar, masuk Madon nomor punggung 4. Kita lihat saudara penonton, perubahan besar-besaran yang dilakukan oleh Bapak RW Dabel dengan arsitek mereka Bung Acong pada pertandingan babak yang kedua. Berharap ada yang namanya blessing in disguise, kesempatan dalam kesempitan.
bagi kesebelasan Jurtim pada pertandingan sore kali ini. Kita nantikan saudara penonton, kembali kini Jurtim mengancam si kiri pertahanan Dejan. Perebutan bola terjadi dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan sebuah throw in bagi kesebelasan Jurtim. Kita saksikan Kacang yang akan bersiap melakukan lemparan ke dalam saudara. Lakukan sudah bekerja sama, berhasil diantisipasi kembali oleh pemain Dejan. Kita saksikan sebuah serangan balik coba dilakukan pemain Dejan, tetapi terebut. Masih terjadi perebutan bola yang cukup sengit dan akhirnya sang pengadil menyudahi perebutan bola sengit yang terjadi dengan sebuah tendangan bebas yang kembali akan didapati kesebelasan Jurtim. Kesempatan berikutnya, kesempatan bertubi-tubi yang terus dimiliki Jurtim. Tendangan bebas sudah dilakukan melebar ke sisi kanan pertahanan Dejan. Reja Jauh berhasil melakukan sebuah antisipasi, counter attack dilakukan Dejan. Andi Sofian bekerja sama kepada rekannya. Oh saudara, kita lihat sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Jurtim untuk bisa menghentikan pergerakan yang dilakukan pemain Dejan, dan akhirnya tanpa ampun sang pengadil memberikan tembakan bebas bagi Dejan dari seperempat lapangan permainan Jurtim. Sebuah transisi permainan saudara penonton, kita lihat dilakukan kesebelasan Dejan dari tertekan menjadi menekan, dan kali ini kita lihat saudara penonton sebuah free kick dari seperempat lapangan permainan kesebelasan Dejan, atau maksud kami Jurtim akan didapati kesebelasan Dejan. Andi Sofian. Ya, kita lihat saudara, kembali seekor hewan yang bentuknya menyerupai kucing ada di gawang dari kesebelasan Jurtim. Biarin bang, biarin dia keluar, biarin. Baik saudara penonton, kita lihat kembali kini sebuah tendangan gawang bagi kesebelasan Jurtim sudah dilakukan, berhasil kembali diantisipasi oleh Ginting, dan kembali kini bola dalam penguasaan Ajis. Masih Ajis bekerja sama kepada Barong. Bendera offside kembali saudara penonton dikibarkan oleh asisten pengadil untuk menghentikan pergerakan seorang Donald, dan akhirnya tendangan bebas bagi kesebelasan Jurtim akan terjadi. Baik saudara, babak yang kedua terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. 2 gol keunggulan kesebelasan Dejan kembali kita lihat masih berhasil mereka pertahankan pada pertandingan babak yang kedua ini saudara, dengan skor 2-0. Akankah menjadi indikasi, akankah menjadi indikasi saudara Dejan akan menjadi tim kelima yang berhasil merengkuh tiket ke babak quarter final Paku Jaya Cup yang ke-10 tahun 2025. Dunia memang belum kiamat, impossible is nothing. Tidak ada yang mustahil dalam permainan sepak bola. Jurtim yang kembali coba terus menekan untuk memperkecil kedudukan lewat sebuah eksekusi tendangan penjuru yang mereka dapati, berhasil diantisipasi kembali oleh pemain bertahan Dejan. Counter attack terjadi, kita saksikan saudara penonton, kita saksikan berhasil melepaskan diri. Borong, masih Borong, cutback berbahaya. Nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Kita lihat bulan emas 99,9% yang semestinya membuat Bos Jenal semakin adem pada pertandingan sore kali ini, tetapi Noval gagal mengeksekusi peluang tersebut dengan baik dan gagal menambah pundi-pundi gol dari kesebelasan Dejan pada pertandingan babak yang kedua ini. Kita lihat saudara penonton kembali transisi permainan dari tertekan menjadi menekan yang cukup baik dilakukan kesebelasan Dejan. Teamwork mereka berjalan begitu baik, di mana ini merupakan sebuah tim yang juga dipersiapkan untuk mengarungi kompetisi Liga 3. Kita lihat saudara penonton penampilan yang sangat luar biasa diperagakan oleh para pemain kesebelasan Dejan, dan kita saksikan saudara penonton kini tendangan gawang bagi kesebelasan Dejan sudah dilakukan. Reja Jauh bekerja sama berikan kepada Andi Sofian. Reja Jauh kembali kuasai bola, kombinasi 1-2, kembali umpan terobosan. Borong bekerja sama berikan kepada compatriotnya, mengancam kembali Dejan. Kita saksikan saudara penonton, masih Borong berbahaya.
Lagi-lagi saudara, kita lihat Borong benar-benar menjadi salah satu sosok yang berhasil mengobok-obok lini pertahanan kesebelasan Jurtim pada pertandingan babak yang kedua ini. Kita lihat saudara penonton, kembali sebuah antisipasi dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Dejan. Kita lihat saudara, kerjasama dilakukan pemain Dejan. Kembali Borong saudara penonton, lepaskan umpan terbaca oleh pemain Jurtim. Masih Madon kuasai bola, masih Madon kepada Alung, masih Alung kuasai bola. Kita lihat melebar kepada Andre Cobra, masih Cobra, lepaskan umpan cukup baik membelah pertahanan Dejan. Oh, saudara penonton, kita lihat sebuah clearance yang kurang cermat dilakukan oleh Noval, tetapi beruntung kembali konsistennya penampilan penjaga gawang muda Dejan Amin berhasil mematahkan sebuah bola liar yang hampir-hampir saja membahayakan kawan kesebelasan Dejan yang kembali mengancam. Kita saksikan Borong, masih Borong. Kita lihat datang support pemain Dejan Abdan Rejaja. Kita saksikan saudara penonton, semakin percaya diri penampilan para pemain dari kesebelasan Dejan tim asuhan Haji Anwar pada pertandingan babak yang kedua ini, di mana kita lihat saudara seakan masih belum puas dengan keunggulan 2-0 mereka. Dejan yang coba terus mengancam, tetapi banyak peluang yang semestinya berbuah gol, tetapi finishing touch saudara penonton yang dilakukan para pemain kesebelasan Dejan kurang akurat. Dan kembali kini Dejan dari kaki sang jenderal permainan Andi Sofyan ke belakang, berikan kepada rekannya, datang membantu Abdan, masih Abdan, umpan kepada rekannya, kembali Donald, masih Donald. Andi Sofyan berhasil melepaskan diri. Kita saksikan peluang bagi kesebelasan Dejan berbahaya, berhasil diamankan oleh pemain Jurtim, tetapi Abdan mencuri bola, berikan kepada Noval, masih Noval, datang support Andi Sofyan. Abdan kembali kuasai bola. Dejan coba mengancam dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Jurtim, dan pergantian pemain wasit Dejan keluar Ajis nomor punggung 22. Ajis nomor punggung 22 dari kesebelasan Dejan, masuk Rifki nomor punggung 14. Dan kita lihat kembali saudara penonton, peremajaan skuad yang kembali coba dilakukan kesebelasan Dejan dalam situasi leading 2-0. Kita lihat saudara, memaksimalkan pula pemain yang sementara diparkir di bench atau bangku cadangan. Lemparan ke dalam terjadi sudah dilakukan. Kembali kita lihat Dejan dari kaki Reja Jauh, Andi Sofyan Borong, gol! Akhirnya saudara penonton, kita lihat saudara, the lucky number 9 from Dejan Borong berhasil meneruskan kegemilangannya pada pertandingan babak yang kedua ini, dan akhirnya membuat penonton bubar seperti sarang semut kesiram kencing. Kita saksikan penonton bubar dari Stadion Mini Takujaya, tetapi saya ajak Anda kembali untuk hadir menyaksikan pertandingan besok, pertandingan yang saya yakin tidak akan kalah seru dan menarik ketimbang pertandingan yang dilangsungkan pada sore hari ini, di mana tim kolaborasi Bang Haji Dobo, Bung Dodi Setiawan, Bos Yusuf Apandi, dan juga disupport langsung oleh tim sepak bola C All-Star pimpinan Haji Nur Sidik, dan juga disupport para pengede seperti Komandan Herman dan yang lainnya. GS Kastuba akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Putra Peninggilan yang juga akan disaksikan oleh si Raja Sawer Bos Noval. Datang, hadir dan saksikan laga serunya yang akan kita pertandingkan esok. Tiket ke babak kuarter final yang nampaknya sudah di dalam genggaman para pemain kesebelasan Dejan, dan kita saksikan saudara. Wasit pergantian pemain Jurtim, Ikhlas keluar nomor punggung 2. Ikhlas keluar nomor punggung 2, masuk Daud nomor punggung 8. Kita lihat saudara penonton, kuota pemain yang ada di bench yang juga nampaknya dimaksimalkan oleh Bung Acong pada pertandingan babak yang kedua ini.
di mana kita lihat saudara tiket di babak quarter final yang semakin dan bisa dikatakan hampir dalam genggaman kesebelasan Dejan pada penyelenggaraan turnamen Paku Jaya Cup kali ini, berbekalkan dengan keunggulan 3-0 yang mereka dapati atas sang lawan kesebelasan Jurtim, dan melihat perform dari kesebelasan Jurtim sepertinya hanya sebuah keajaiban yang tentunya membuat kesebelasan Jurtim untuk setidaknya bisa menyamakan kedudukan pada pertandingan babak yang kedua ini. Tetapi Jurtim kembali coba mengancam dari kaki Alung, masih Alung kuasai bola, berhasil melewati karangan pemain Beja. Pelanggaran terjadi, tendangan bebas saudara. Ya, 1 menit additional time di babak yang kedua, dan benar saja saudara penonton, Dejan hampir dipastikan melaju ke babak quarter final, mendampingi 4 tim yang sudah berhak dan berlaga di babak quarter final, dan tentunya menunggu pemenang pertandingan pada hari Jumat lusa yang akan menggelar pertandingan antara kesebelasan BBP Harpas bertanding berhadapan dengan kesebelasan Kana Sparta. Ya, semakin menarik memang penyelenggaraan turnamen Paku Jaya Cup kali ini, di mana kita saksikan saudara kontrol yang gagal dilakukan oleh Donald, dan kini membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Jurtim, mengancam dari seperempat lapangan, melebar jauh, tembakan yang dilepaskan oleh Putur, dan akhirnya melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan Dejan. Kita saksikan saudara penonton, kembali salah satu penjaga gawang muda potensial yang dimiliki Dejan, Amin, dapat diserahkan kepada kompatriotnya Goltik yang akan didapati Dejan. Kita lihat lakukan sudah, lebar berikan kepada Ginting, Kacang, kembali kini bola menghampiri Ginting, dan ya, akhirnya peluit panjang ditiupkan oleh sang pengadil yang menandakan usai sudah pertandingan babak yang kedua. 1 gol Apif, 1 gol Wawan, dan juga Borong mengantarkan kesebelasan Dejan melaju ke babak quarter final Paku Jaya Cup yang ke-10 tahun 2025. Dan terima kasih keluarga besar Jurang Mangu Timur, Bapak RW Dabel, Bang Agus Mali, Bos Denny yang punya Kopi Bin, Bos Aji Motor, dan juga Bos Acim, dan juga Pak Guru Sadi beserta staf Kelurahan Jurang Mangu Timur yang juga hadir mensupport kesebelasan Jurtim pada pertandingan sore kali ini. Dan congratulations, selamat bagi kesebelasan Dejan yang melaju ke babak quarter final. Wahyu Ardiansa dan Bang Andi Mandor yang bertugas pamit undur. Selamat sore dan bravo sepak bola. Merdeka!